Halo, jumpa kembali sama acara kita, Mitos atau Fakta Puskesmas Cukir. Hari ini kita bersama Dr. Vincent. Halo Dr. Vincent. Halo Sobat Puskesmas Cukir. Apa kabar hari ini dokter? Baik, luar biasa. Oke dokter, hari ini kita akan ngobrol seputar mitos atau fakta tentang penyakit diabetes. Baik. Yang pertama dokter, apakah benar minum obat kencing manis bisa merusak ginjal? Nah, justru ini mitos ya teman-teman ya. Karena kalau minum obat itu justru kita mengontrol kadar gula. Nah, tujuannya itu justru melindungi agar tidak terjadi komplikasi dari kencing manis. Salah satu kencing manis komplikasinya adalah komplikasi ke ginjal. Jadi justru kebalikan, kita minum obat biar ginjalnya itu aman, bukan buat bikin ginjalnya rusak. Jadi itu merupakan mitos dokter ya, harus mitos. Minum obat untuk kencing manis. Yang kedua dokter, apakah benar penyakit kencing manis tidak bisa sembuh? Nah, kalau yang itu fakta. Hingga saat ini kita belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit diabetes. Namun bukan berarti artinya hidupnya tuh sedih gitu ya, enggak. Diabetes itu kita tetap bisa hidup seperti layaknya orang normal apabila bisa kita kontrol keadaan kondisi gula darah di tubuh kita. Kalau kita bisa kontrolnya dengan baik, dengan menjaga pola makan, olahraga yang sehat, dan juga kita minum obat-obat diabetes, anti diabetes yang diberikan oleh dokter, maka bisa hidup layaknya seperti orang normal. Jadi memang itu fakta, belum bisa disembuhkan, tapi bukan berarti kita putus harapan. Yang ketiga dokter, berikutnya, apakah benar penderita kencing manis tidak boleh makan gula sama sekali dokter? Kalau itu mitos ya. Sebenarnya betul, kalau misalkan kondisi keadaan gula yang tinggi, lonjakan gula yang tinggi itu bisa akhirnya memperparah kondisi diabetes atau kencing manis itu bisa bikin komplikasi. Tapi kalau sama sekali sampai 0 gula, ya enggak juga. Karena kan otak kita itu perlu gula. Nah, yang benar adalah dia harus membatasi konsumsi gula-gula tambahan, khususnya di minuman yang misalkan berpemanis, karena itu kan nggak terjaga, nggak kekontrol gitu ya kadar gulanya. Nah, jadi harus mengontrol gula, tapi bukan menghilangkan sama sekali. Berikutnya dokter, yang keempat, apakah benar kencing manis bisa terjadi kepada anak-anak? Nah, kalau itu benar ya, kencing manis atau diabetes itu ada beberapa tipe. Kalau di orang dewasa biasanya kita tuh bilangnya tipe yang kedua, kalau di anak-anak biasanya tipe 1. Proses munculnya penyakit ini juga agak beda. Kalau di anak itu biasanya karena suatu penyakit yang kondisinya itu lebih ke autoimun. Jadi emang dari pabriknya itu, dari lahirnya itu bermasalah, gak bisa produksi hormon untuk nurunin kadar gula darah. Kalau di dewasa, lebih ke masalah bukan pabriknya yang masalah, lebih ke tubuh kita yang tidak bisa make gula darah yang ada. Jadinya gula darah itu tinggi di dalam pembuluh darah dan nggak bisa dipakai oleh sel-sel tubuh kita. Apakah benar penderita kencing manis yang pria akan mengalami hipotensi dokter? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Nah, sebetulnya tidak pasti. Kenapa? Karena semua kembali lagi ke yang pernyataan yang tadi aku bilang. Apakah kita bisa kontrol gula darahnya? Kalau bisa kontrol gula darah, maka komplikasi ke pembuluh darah kecil, pembuluh darah besar, itu semua tuh bisa kita hindari atau kita perlambat. Maka dari itu, ya tidak pasti akan mengalami impotensi gitu. Tapi kalau nggak kekontrol gulanya tinggi, ya bisa ke pembuluh darah kecil termasuk di daerah kemaluan, ya akhirnya bisa mempengaruhi fungsi ereksi sehingga menyebabkan impotensi tadi. Oke, berikutnya, apakah benar penderita kencing manis tidak boleh berolahraga? Nah, kalau itu tidak tepat ya, itu mitos gitu ya. Penderita kencing manis itu boleh berolahraga, tapi terkadang masalahnya itu adalah dia minum obat. Nah, minum obat tertentu kan bisa menurunkan kadar gula darah gitu kan, apalagi kalau lupa makan. Nah, ada obat yang harus diminum sebelum makan, ada yang pas makan, ada yang sudah makan. Nah, itu jadi harus sesuai dengan saran dokter. Kalau dia minum obat yang menurunkan kadar gula darah terus olahraga, nah dan belum makan, itu bisa akhirnya membuat keluhan seperti mau pingsan, anyang-anyangan gitu ya, bahkan keringat dingin. Jadi bukan tidak boleh berolahraga, justru perlu olahraga buat menjaga berat badan biar akhirnya tidak berat badan berlebih gitu. Oke, yang terakhir dokter, apakah benar dedaunan atau obat herbal dapat menurunkan kadar gula darah manusia? Kalau itu betul ya, memang ada
obat-obat herbal tertentu seperti dedaunan, contohnya kayak daun kelor, itu memang bisa menurunkan kadar gula darah. Tapi kalau misalkan akhirnya minum itu untuk menggantikan obat yang memang sudah diteliti, rasanya kurang tepat ya, gak apik gitu loh. Nah, karena kalau obat-obatan kan udah kita teliti, udah tahu efek sampingnya, udah tahu takaran dan dosisnya. Sementara kalau obat-obat herbal tertentu, dia itu bisa mempengaruhi fungsi hati juga, dan dia juga belum kita teliti dengan sempurna gitu ya, masih perlu proses-proses hingga akhirnya kita bisa jadikan pendamping gitu. Oke dokter, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Kita sambung lain waktu. Oke sahabat-sahabat Muhimah Cukir, sampai jumpa dalam konten kita berikutnya. Dadah!